Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alifia Rahma and my NPM is 2534019 and I'm making this video to complete basic grammar assignment. So in learning basic grammar, we often hear the terms phrase, clause, and sentence. These three elements are very important because they are the basic building blocks of English structure. And to learn and to speak English correctly, we need to understand the difference between them, which I will explain in this video. So the first one, we got phrase. Phrase is a group of words that has no subject and no verbs. It only gives a partial idea and it cannot stand as a complete sentence. Phrase biasanya hanya terdiri dari head dan modifier. Apa itu head dan modifier? Head di sini maksudnya yang dijelaskan, sedangkan modifier adalah yang menjelaskan. So for example, we have a beautiful flower. Di sini flower itu berperan sebagai head dan beautiful itu berperan sebagai modifier. Maksudnya beautiful ini menjelaskan apa yang terjadi kepada flower tersebut. Jadi dia disebut sebagai modifier. Atau bisa juga contoh lain adalah an expensive dress. Jadi di mana dress itu berperan sebagai head dan expensive berperan sebagai modifier karena expensive menjelaskan tentang dress tersebut. So the second one is a clause. So what is clause? Clause is a group of words. It has subject and it has verbs. It can express a complete or incomplete thought depending on its type. So these are two types of clause. So the first one is a independent clause. What is independent clause? Independent clause is a clause that has subject and verbs. Ini independent clause adalah clause yang bisa berdiri sendiri. Dia tidak membutuhkan dependent clause untuk bisa menjadi sebuah kalimat. Berbeda dengan independent clause, dia memiliki subject dan verb, tapi biasanya di awal kalimatnya itu ada sebuah konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Contoh dari konjungsi itu adalah cause atau when atau besides, etc. So let's jump to the example. So for example, we have I like this book because it has a nice story. Kita bisa garis bawahi I like this book itu sebagai independent clause karena dia tidak membutuhkan kalimat di bawahnya itu untuk dia bisa berdiri sebagai kalimat tersendiri. Kita bisa garis bawahi di sini I berdiri sebagai subject dan like this book bisa berdiri sebagai verb. Ini disebut dengan independent clause. Lalu kita lompat ke bawahnya adalah because it has a nice story. Because di sini adalah konjungsi, it sebagai verb, it sebagai subject dan has a nice story berdiri sebagai verb. Jadi kita lihat di sini adalah ada konjungsi, berarti ini disebut dengan independent clause karena dia membutuhkan kalimat I like this book untuk bisa berdiri sebagai kalimat tersendiri. So the third is a sentence. Sentence is a group of words. It has subject and it has verbs. Tapi di sentence itu harus memiliki complete idea atau complete thought. Maksudnya sentence harus it makes sense by itself. Kita tidak bisa mengatakan itu sebuah kalimat jika kalimatnya kata-katanya masih menggantung. Contohnya the cat who sleeps on the sofa. Walaupun itu memiliki
the cat sebagai subjek dan sleeps on the sofa sebagai verb, tapi kalimatnya menggantung. The cat who sleep on the sofa tidak bisa dikatakan sebagai sentence karena tidak memiliki complete idea. So in conclusion, a phrase gives an incomplete idea. A clause has both subject and verbs, and sentence express a complete thought. So that's all from me. Thank you for watching.